Cuman ngomong-ngomong jambu cuma dua ini Pak Enak. Dua biji doang. Baru saya buka Pak Henry yang udah makanin jambu suka begitu jadi orangnya. Ih, Soalnya kalau jambu air saya suka Pandang. Iya. pantas Pak Henry kok badannya kayak banyak air. Pagi-pagi ada dua pesanan. Ini untuk pesanan yang pertama, pouch kantong satin dan cover masker. Yang pesanan satunya lagi, 3 scrunchie. Hitam putih. Tuh. Sementara 3 pesanan scrunchie itu yang dipesan, scrunchie kuning ini, garis-garis. Oh, ada warna ungu ini. Dan satu lagi yang hitam. Oke, saatnya kita jahit. Ini untuk pesanannya tadi, ini ada satu yang sudah ready. Nah, dua ini harus dijahit. Dan untuk yang pouch dan juga cover masker tadi harus dijahit. Halo, jumpa lagi dengan kami dari tim Scrunchigraphy dan Fasil.id. Nah, kali ini sambil menemani Bro menjahit scrunchie pesanan, kita cerita sedikit yuk tentang siapa sih penemu scrunchie. Scrunchie yang banyak beredar di dunia ini ada penemunya loh, namanya Romy Revson. Romy Revson adalah seorang wanita, ia penyanyi dan musisi yang dibesarkan di New York. Ia pernah bekerja di klub malam di dunia hiburan di Big Apple sebagai penyanyi dan pianis muda. Revson tampil di atas panggung di klub malam Bonsoir di New York City, Greenwich Village selama beberapa tahun. Bekerja dengan Don Costa dan orkestra penuh adalah pengalaman yang benar-benar hebat. Saya bertemu kedua suami saya saat bernyanyi di panggung, kata Revson. Pernikahan pertamanya gagal setelah beberapa tahun, membuatnya bangkrut dan menjadi orang tua tunggal pada usia 28 tahun. Kemudian dia kembali tinggal bersama orang tuanya dan mengajar les vokal dan piano untuk mencoba memenuhi kebutuhan hidup dan tetap mengikuti pertunjukan klub malam. Suami pertama saya kaya, tetapi saya harus kembali bekerja setelah perceraian, katanya. Beberapa waktu kemudian ketika tampil di Bonsoir Club, dia bertemu dengan suami keduanya John Revson, pewaris kekayaan Revlon. Dia menikahinya dan pindah ke rumahnya di Bedford Con. Dalam beberapa tahun Revson mengatakan suaminya kehilangan sebagian besar kekayaannya karena kesepakatan yang tidak berjalan baik. Mereka akhirnya bercerai. Romy Revson tidak mengklaim atas kekayaan keluarga Revlon dan sekali lagi mencoba mencari jalan bagaimana agar putranya tetap bersekolah. Ini untuk cover maskernya sudah jadi. Nah, dan juga dua pouchnya nih sudah selesai dijahit. Tinggal kita packing. Oke. Sambil menemani Bro mempacking, kita lanjutkan yuk cerita tentang si penemu scrunchie. Jadi pada musim panas 1986, Revson sedang duduk di rumah di Hamptons ketika dia memutuskan untuk mencoba dan menciptakan sesuatu untuk rambut. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya bertekad menemukan penemuan yang menggunakan kain, bukan plastik atau logam untuk rambut. Teman-teman saya mencoba membuat saya tidak melakukannya, agar pergi saja bersenang-senang dengan mereka ke pantai. Tetapi sesuatu mengatakan kepada saya untuk terus mengerjakan aksesori rambut ini, katanya. Suatu malam ketika Revson sedang berjalan menuju tempat tidur dengan mengenakan celana elastis, Revson berpikir tentang karet gelang di pinggang dan bagaimana mengerutkannya, dan itu merupakan terobosan untuk desainnya. Saya telah mencoba menggunakan karet dan pita, tetapi kemudian saya sadar bahwa saya perlu menggunakan kain. Saya tidak bisa menjahit, saya juga tidak punya mesin jahit. Saya pergi ke Southampton dan membeli beberapa kain dan menemukan mesin jahit bekas seharga $50 di sebuah toko. Itu adalah pembelian yang cukup besar bagi saya dengan anggaran ibu rumah tangga. Tetapi saya membelinya dan membawanya pulang, kata Revson.
Sekitar 2 minggu kemudian setelah menaklukkan benang, jarum, dan kain, Revson mengatakan dia akhirnya memiliki prototipe. Sebentar, kita pending dulu nih ceritanya si Romy Revson. Ini saya mau cerita bahwa saya membeli rok please cat ini. Rok please cat ini cantik sekali. Ini dibeli ya, bukan dibuat. Nah, tetapi sayangnya rok ini kepanjangan. Kurang lebih 20 cm deh kepanjangannya. Jadi saya pikir ya sudah, saya mau minta tolong bro untuk memotongnya. Dan ternyata ketika saya lihat di bagian ujung dari rok ini sama sekali tidak dikelim loh. Jadi saya pikir-pikir, wah, rok ini kalau akan dipendekkan berarti hanya dipotong saja. Waduh, kalau dipotong saja sebenarnya saya bisa melakukannya sendiri ya. Tapi saya agak khawatir loh. Jadi saya bilang sama bro tolong ya rok ini dipotong. Rok ini tidak harus dikelim lagi, hanya dipotong saja. Dan saya mempercayakan pemotongan ini kepada bro karena sudah hampir 2 tahun kalau bro itu memotong kain itu hasilnya selalu bagus. Nah, inilah dia, bro sedang memotong rok please cat ini. Bagaimana hasilnya? Benar-benar loh gak mengecewakan. Bro memotong dengan lurus, sementara bahan ini pun tidak mengeluarkan rumbai-rumbai kain. Nah, sudah dipotong kan? Tetap bagus aja tuh. Terima kasih ya bro. Bro. Kenapa, Sini, Pak? Bro. Aduh, kenapa Pak? Kita gerujak bareng. Waduh, enak nih. Mumpung ada tukang rujaknya, bro. Yang mana tukang rujaknya itu? Baju merah, topi merah. Mana? Oh, yang ini kayaknya. Iya itu. Aduh, saya bukan tukang rujaknya, gimana? Bro, diralat, saya bukan tukang rujak. Oh, bukan Saya ya? yang beliin rujaknya. Saya udah gak sabar loh ini. Masih ngomong lah. Bro, udah ngataan bro. Udah. Saya udah ngiler nih bro. Saya duluan nih Sama, bro ya. itu pisang lagi. Ini apa sih namanya? Mangga, ya ampun. Mangga, Bang. Pisang lagi. Kalau di kampung saya mango ini. Mango. Namanya. Iya. Tapi zaman saya kecil makanya rujak bebel. Iya, kita Beda. tahunya sih rujak tumbuk gitu. Rujak serut, rujak tumbuk, rujak campur. Bekas jadi tukang rujak, jadi tahu lah. Saya bukan salah dong. Saya bukan tukang Mantan, rujak. mantan. Enggak, bukan mantan juga bukan tukang rujak. Saya mantan tukang parkir. Oh, pantesan ya topinya masih kebalik sama sekarang. Oke. Tinggal dikasih periwitan. Cuman ngomong-ngomong jambu cuma 2 ini Pak Enak. 2 biji doang. Baru saya buka Pak Henry yang udah makanin jambu suka begitu jadi orangnya. Pak, saya makan jambu aja belum, baru saya makanin mangga mulu dari tadi. Soalnya kalau jambu air saya suka Pak. Iya. Pantes Pak Henry kok badannya kayak banyak air. Lanjut yuk, sambil menemani bro menjahit satu baju baru lagi nih ya. Kita lanjutkan tentang si Revson tadi nih. Dia akhirnya telah memiliki satu prototipe scrunchie. Revson menamai aksesori rambut itu Scunchie, seperti nama anjingnya yang katanya terus menggonggong ketika dia mencoba memberi nama untuk item itu. Untuk tujuan komersial, namanya diubah yang tadinya Scunchie menjadi Scrunchie. Romy Revson yang dilahirkan tahun 1944 ini membawa prototipe scrunchie-nya ini ke pembuat garment Glenn Tompkins yang dia kenal di New York City. Juga Revson mengambil papan dan mencoba menjual produk secara eceran. Dia juga meluangkan waktu untuk mengajukan paten yang diberikan akhirnya pada September 1987. Beberapa waktu kemudian dia bertemu dengan Boris Cleot, pemilik Riviera Trading Company yang menjual jepit rambut dan aksesoris mahal di Macy's, Bloomingdale's dan pengecer kelas atas lainnya pada saat itu. Dia menertawakan scunchie saya dan berkata tidak ada wanita yang akan memakainya. Saya memintanya untuk menandatangani secari kertas bahwa dia tidak akan mencoba dan mengopi desainnya nanti. Dia menandatanganinya. Beberapa tahun kemudian dia mengopi dan saya menggugatnya, kata Romy Revson. Catatan pengadilan menunjukkan Riviera harus membayar Revson sebesar $2,4 juta pada awal 1990-an.
Revson mengatakan dia tidak bisa mendapatkan pengecer untuk membeli produk pada tahun 1987, tetapi dalam waktu 2 tahun dia melihat scrunchie-scrunchie-nya di seluruh Manhattan di setiap toko sudut serta Fifth Avenue. Saya menemukan seorang pengacara untuk menulis opini tentang validitas paten saya yang menghabiskan biaya 7.000 US. Saya tidak punya uang untuk membayar mereka, jadi saya membujuk mereka untuk menuntut atas nama saya atas pelanggaran paten dan membagi penyelesaiannya dengan saya. Kami bekerja sama selama 5 tahun menggugat Kmart, Walmart, Target, dan beberapa produsen yang membuat scrunchies, katanya. Revson mengatakan dia menjual lisensi kepada perusahaan yang ingin terus membuat produk tersebut. Penjualan scrunchie di Amerika Serikat diperkirakan dapat mencapai sekitar 100 juta US per tahunnya. Romy Revson tidak pernah memproduksi barang-barang itu. Dia menjual lisensi besar ke Cinchi International yang memiliki bagian terbesar dari produk yang menyandang nama Scunchie. Conair membeli merek Scunchie seharga 250 juta US pada tahun 2005 menurut catatan perusahaan. Luar biasa panjangnya perjuangan Romy Revson ini untuk menjual prototipenya. Tapi kita lihat sekarang begitu banyak scrunchie-scrunchie di seluruh dunia. A day with us.